Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke chapter 4 ya. Sebelumnya kita sudah di chapter 3. Silakan Bapak Ibu yang belum mempelajarinya, nah dipelajari dari awal ya Bapak Ibu ya. Ini udah kita masuk chapter 4, tips dalam memilih jurnal. Nah, kita sudah punya naskah artikel kita udah punya dokumen-dokumen yang disiapkan untuk submit. Nah, sekarang kita memilih jurnal. Nah, ini ada tips dalam memilih jurnal. Nah, pada chapter ini kita akan membahas mengenai pertama itu pemilihan jurnal, kemudian indeks-indeks apa sih dalam jurnal itu, yang ketiga cara memilih jurnal yang terindeks Scopus, dapat ya, terindeks Scopus dan Web of Science juga, kemudian tips memilih jurnal. Oke, pertama itu pemilihan jurnal. Jadi Bapak Ibu tentu tidak mau ya artikel yang sudah lama kita buat, sudah susah payah kita buat, bahkan kita alokasikan waktu yang lama gitu ya, butuh biaya juga dalam melakukan penelitian. Ternyata artikelnya itu disubmit pada jurnal yang predator. Nah, itu sayang sayang sekali gitu ya. Ataupun waktu Bapak Ibu submit tuh Scopus, ternyata tahun depan di-discontinue gitu kan, artinya tidak di-Scopus lagi. Nah itu, harus hati-hati juga Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai, submit ke jurnal yang abal-abal. Nah, berikut tips yang dapat membantu dalam mempertimbangkan jurnal yang tepat Bapak Ibu ya. Pertama itu Bapak Ibu lihat topik yang diterbitkan jurnal. Nah, pastikan artikel Bapak Ibu topiknya itu sama dengan topik jurnal tersebut. Nah, caranya bagaimana? Lihat di web jurnalnya, kemudian lihat di bagian scope-nya, SCOPE ya, scope-nya. Nah, scope-nya sama atau tidak dengan tema penelitian Bapak Ibu, gitu, topik penelitian Bapak Ibu. Jika sama, boleh disubmit ke sana. Jadi jangan salah kalau misalnya tidak sama pasti akan ditolak di awal, belum sampai pada reviewer udah ditolak di awal. Jadi harus sama dulu. Kemudian audiens jurnalnya. Nah, Bapak Ibu harus pikirkan nih, akankah audiens atau pembaca dari jurnal tersebut tertarik nggak membaca penelitian Bapak Ibu? Nah, kemudian jenis artikel yang diterbitkan. Misalnya Bapak Ibu menerbitkan tentang artikel Bapak Ibu tentang studi kasus ya, apakah diterima atau tidak di jurnal tersebut. Nah, ini juga dicek juga Bapak Ibu ya. Kemudian reputasi jurnalnya. Misalnya imperfaktor untuk Web Science ya. Nah, apakah dalam Scopus dia Scopus Q berapa? Nah, dan lihat reputasi jurnalnya. Kemudian kriteria pribadi yang Bapak Ibu tentukan. Apakah jurnal biasa menerbitkan artikel dengan cepat? Nah, kalau cepat itu kan hati-hati ya. Cepat, misalnya saat 2 bulan atau 1 bulan itu udah publish. Nah, itu harus hati-hati juga. Nah, apakah negaranya juga penting ya? Negara negara peneliti, negara jurnal itu juga penting atau tidak? Misalnya kita terbitkan dari jurnal yang misalnya dari India gitu ya. Nah, kadang-kadang ada memang kita hati-hati ya negara-negara seperti itu ya. Nah, banyak juga jurnal-jurnal di sana yang predator. Jadi negara asalnya penting atau tidak? Misalnya kita submit dari jurnal yang dari Amerika gitu ya, dari Eropa dan sebagainya. Kemudian saat Bapak Ibu memilih jurnal, mulailah dengan memeriksa kredibilitas penerbit jurnal. eh, Kemudian Bapak Ibu cek gitu ya, penerbitnya siapa, apakah dari kampus gitu ya, ataukah dari organisasi tertentu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinjau setiap eh, jurnal yang akan Bapak Ibu submit ya. Nah, kemudian tinjau juga artikel-artikel yang dipublikasikan di sana. Apakah artikelnya itu eh, bagus atau tidak gitu ya. Nah, kemudian apakah eh, jurnal tersebut sesuai dengan cakupan penelitian Bapak Ibu, kemudian proses peer review-nya sah atau tidak buru-buru. Nah, maka reputasinya baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengevaluasi jurnal tersebut. Nah, sebenarnya nanti ada tips lagi ya yang lebih mendetail Bapak Ibu ya. Ini hanya tips umum saja dalam mempertimbangkan lah, ini mempertimbangkan jurnal yang akan kita publish. Ini tinjauan umum saja dulu. Nah, pertama apa saja sih yang selanjutnya apa saja sih eh, jurnal-jurnal atau publisher-publisher yang menerbitkan jurnal yang bagus ya, yang bereputasi, biasanya Elsevier gitu ya. Ini ada linknya, Bapak Ibu silahkan berkunjung ke linknya. Kemudian ada Taylor and Francis, ada Springer, ada Sage Publishing, ada Willy Backwell, ada Emerald. Nah itu ini ya publisher-publisher jurnal yang bereputasi. Mayoritas mereka
jurnalnya terindeks Scopus dan atau Web Science juga gitu Bapak ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cek di jurnal-jurnal tersebut. Nah, kalau misalnya dari 6 ini kemungkinan artikel Bapak Ibu masih bisa apa ya tidak tidak didiscontinue gitu ya. Mereka kompeten dalam mempublikasikan artikel pada jurnal-jurnal yang mereka terbitkan gitu ya. Oke, selanjutnya pengindeks jurnal. Jadi sebelumnya kita tahu dulu pengindeksnya apa aja. Kalau di nasional itu kita dikenal dengan SINTA, Bapak ya, Science and Technology Index. Nah, itu ada jurnal-jurnal yang terindeks SINTA. Terindeks SINTA itu itu ada beberapa level ya, ada 6 level dari yang paling tinggi level 1 hingga level 6. Jadi level 1 itu memang kualitasnya bagus ya Bapak ya. Prosesnya bagus, proses reviewnya standar internasional juga, dan juga biasanya yang jurnal nasional yang terindeks Scopus dia akan level 1, Sinta level 1 ya. Memang agak sulit juga ya publish di Sinta level 1. Oke. Ada Sinta level 2. Sinta level 2 itu ya di bawahnya hingga level 5. Level 2 itu pun juga masih masih oke ya, Mas Bapak Ibu ya. 2, 3 itu masih oke sebenarnya. Nah, ini untuk indeks nasional. Ada juga yang enggak, yang Scopus dan Sinta juga ada ya. Dia juga Scopus dan dia juga Sinta gitu ya. Seperti disebutkan tadi, Sinta 1 itu biasanya enggak semuanya gitu ya. Biasanya dia juga terindeks Scopus biasanya, walaupun tidak semuanya. Nah, ini website untuk Sinta, mencari jurnal Sinta, silakan Bapak Ibu kunjungi ya. sinta.kemendikbud.go.id/journals. Nah, silakan dicari targetnya, dimasukkan keywordnya, keyword berdasarkan tema Bapak Ibu. Nah, ada selain itu tadi nasional ya, ada yang internasional bereputasi. Bereputasi ya yang umum kita kenal itu ada di Internet Scopus dan juga Web of Science, Bapak Ibu ya. Scopus itu ya dia ada Q1 sampai Q4. Bapak Ibu ngecek jurnal Scopus bisa melalui skimago.com ya, skimagojr.com. Nah, silakan cari jurnalnya, masukkan nama jurnalnya. Atau jika mau cari Bapak Ibu misal klik di alt subject area, masukkan subjek area penelitian Bapak Ibu, misalnya ekonomi gitu ya. Kemudian select kategorisnya, kemudian klik apply. Nanti akan keluar jurnal-jurnal yang berdasarkan subjek area tersebut. Nah, atau Bapak Ibu bisa lihat juga yang jurnal terindeks Scopus di scopus.com gitu ya. Bisa juga di sana, bisa juga di Skimago. Nah, kemudian ada Web Science. Web Science itu juga indeks jurnal yang bereputasi Bapak Ibu ya, Web Science. Nah, silakan Bapak Ibu cek juga di sini bisa ya mjl.clarified.com/home gitu ya. Kemudian masukkan nama jurnalnya. Nah, itu yang bereputasi, tapi ada juga yang internasional juga yang DOAJ dan sebagainya. Nah, itu juga sama, tapi memang lebih dikenal yang bereputasi adalah Scopus dan Web Science. Nah, Bapak Ibu cara memilih jurnal terindeks Scopus, nah pasti setiap kita ya pengennya artikel itu terindeks Scopus gitu ya, terindeks of Science. Nah, bagaimana kita memilihnya? Cara mencarinya, buka pertama Skimago. Ini kita contohkan Skimago ya, skimagojr.com. Kemudian, nah Bapak Ibu klik jurnal ranking di bagian atas gitu ya. Setelah Bapak Ibu klik jurnal ranking, nanti Bapak Ibu masukkan subjek areanya sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Misalnya di sini kita coba Business Management and Accounting. Nah, kita pilih Business Management and Accounting. Kemudian setelah itu akan muncul semua jurnal-jurnal pada yang itu ya, pada subjek area tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu mau mempersempit lingkupnya, bisa klik all subject kategoris. Nah, misalnya kita pilih marketing. Jadi jurnal-jurnal yang subjek kategorisnya itu marketing. Nah, maka akan muncul juga fokusnya kepada marketing atau pemasaran. Nah, jadi
Nanti Bapak Ibu tinggal pilih jurnal mana. Misalnya kita klik di sini salah satu adalah Jurnal Consumer Research. Misalnya kita klik satu aja, Jurnal Consumer Research. Itu H indeksnya gede banget, 194 ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa tembus di sana, kemungkinan artikel Bapak Ibu itu bisa distasi puluhan kali gitu ya, bahkan bisa sampai 100 kali gitu ya. Nah, jika di sana karena banyak orang yang mengutip dari artikel di Jurnal Consumer Research tersebut. Nah, Bapak Ibu klik jurnal ya. Nah, jadi itu kemudian di bawah itu ada jurnal Q1. Q1 Bapak Ibu geser ke bawah itu ada warna hijau. Warna hijau pas Bapak Ibu lihat arahkan kursor ke sana warna hijau dia akan muncul Q1 gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga harus hati-hati. Ada jurnal yang discontinue. Nah, Bapak Ibu cek ini ya. Misalnya ini di International Journal of Entrepreneurship ya. Nah, itu ada tulisan discontinue in Scopus as of 2021 ya gitu. Nah, artinya dia didiscontinue pada tahun 2021. Nah, jadi artikel-artikel yang itu tidak terindeks Scopus lagi sejak 2021. Nah, itu sangat rugi ya. Kita udah bayar, kadang berbayar, kadang berbayar, kadang gratis. Kita udah bayar, kita udah biaya penelitian kita sudah kita keluarkan sebagainya, effortnya juga tinggi, ternyata jurnalnya di discontinue dari Scopus. Nah, itu kita ngerasa bakal rugi gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati juga. Nah, pada jurnal yang discontinue tersebut. Nah, cara ceknya biasanya tadi ya kita sudah klik nama jurnalnya. Biasanya di bagian bawah itu, di bagian bawah judul jurnalnya seperti ini, seperti lihat Bapak ya. Di bawah jurnal itu ada tulisan discontinue jika dia discontinue. Nah, gitu. Nah, contohnya seperti ini ada tulisan discontinue dari Scopus. Nah, jadi itu harus hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu mau submit ke sana, silakan di sana di bawah itu di bawah judul itu ada information, di bawah information itu ada tulisan homepage. Nah, Bapak Ibu tinggal klik homepage tersebut, nanti akan mengarahkan langsung ke link ke webpage jurnalnya atau homepage jurnalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal cari informasi untuk submit. Nah, ini akan kita bahas detail di chapter selanjutnya. Nah, oke, Bapak Ibu juga bisa carinya melalui Scopus ya. Tadi cimago.jr.com, sekarang bisa ke scopus.com. Nah, kemudian Bapak Ibu klik enter subject areanya. Sorry, Bapak Ibu pertama klik source ya di bagian atas di sebelah outer search ada source. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik enter subject area. Misalnya kita di sini klik Business Management and Accounting ya. Business Management and Accounting. Nah, kita centrang ya, subjek area Business Management and Accounting. Kemudian untuk subjeknya kita pilih marketing biar lebih fokus. Nah, nanti akan keluar jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di sana. Nah, kemudian ada informasi-informasi terkait gitu ya, Bapak ya. Nah, tinggal kita klik nama jurnalnya, kemudian kita klik search homepage. Nah, nanti akan kelihatan langsung masuk ke homepage jurnalnya. Oke, jadi bisa melalui cimago.jr.com ataupun scopus.com, Bapak Ibu. Nah, ini ada tips lagi yang lebih tambahan di awal tadi. Tips dalam memilih jurnal. Pertama itu kualitas publikasi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sebelum submit ke situ ke jurnal tersebut, silakan cek ya di webpage tersebut artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di sana. Nah, lihat bagaimana kualitas artikel-artikel tersebut ya. Kualitasnya jika Bapak Ibu merasa kualitasnya kurang baik gitu ya. Nah, sebaiknya dihindari. Misalnya kita mau submit ke Q4 ya misalnya gitu ya. Nah, Q4 itu kan rawan-rawan discontinue ya. Hati-hati juga rawan discontinue. Nah, cek jurnal-jurnalnya. Walaupun juga nggak semuanya rawan ya, tapi ada juga yang bagus-bagus Q4 gitu ya. Silver juga ada yang Q4 gitu kan. Emerald juga ada Q4, tapi kalau kita lihat dari publisher yang di luar yang besar tadi, mungkin kita harus hati-hati juga. Lihat juga kualitas publikasi sebelumnya. Bapak Ibu download, lihat artikelnya. Apakah ada yang janggal di sana atau tidak sesuai, tidak ilmiah gitu ya. Nah, kemudian kualitas editorialnya, misalnya di sini kebanyakan tipe atau salah ketik gitu ya, salah ketik, kemudian spasinya, hurufnya, sebagainya itu tidak sesuai dan tidak gambarnya itu juga
tidak kurang apa ya, kurang ilmiah seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian lihat proses reviewnya. Proses review ini misalnya waktu reviewnya ya, waktu review, proses reviewnya seperti apa. Kemudian eh, kalau misalnya dia cepat kan itu harus hati-hati juga, dan juga cek juga dewan redaksinya, CV editornya siapa, CV editornya siapa gitu ya. Nah, itu dicek juga bisa. Lihat di website-nya, di editorial board biasanya ada tuh. Nah, kemudian ada etika. Etika dalam jurnal tersebut. Sewaktu Bapak Ibu lihat ya di jurnal itu, nah, lihat apakah ada kemungkinan plagiat gitu ya. Karena kan banyak, wah ini umum-umum banget ada plagiat gitu ya, hati-hati juga. Atau juga bisa cek misalnya konflik kepentingan di situ ya, dan sebagainya, etika dalam jurnal tersebut dan sebagainya. Nah, kemudian ada anggota dewan redaksi. Anggota dewan redaksi, Bapak Ibu bisa cek anggota dewan redaksinya siapa saja, kontaknya bagaimana gitu ya. Ini juga bisa dicek. Kalau misalnya dia dari negara-negara yang biasa dihindari gitu ya, nah itu juga jangan, harus hati-hati juga. Kemudian reputasi jurnalnya, reputasinya misalnya kayak tadi dari Elsevier, Emerald, Taylor Francis, Springer, Willy, nah itu bagus ya. Nah, dan nggak dan yang lain juga juga banyak yang bagus kok, tapi kita cek juga reputasinya. Nah, status pengindeksannya apakah Scopus, WOS, DOAJ dan sebagainya juga kita cek. Kalau Scopus berapa, kalau WOS ya impact faktornya berapa gitu ya. Nah, ini untuk Web of Science score impact faktornya juga kita cek. Kemudian operasional jurnalnya. Nah, di sini mencakup proses submit artikel hingga artikel tersebut publish, misalnya menggunakan Open Journal System, kemudian ada DOI-nya, ISSN-nya jelas gitu ya. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu juga perlu hati-hati jika menerima email undangan untuk submit gitu ya. Sering banget kalau misalnya kita udah sering publish gitu ya, pasti akan ada email-email masuk ke kita ya, pesan-pesan masuk ke email kita untuk agar kita diundang untuk submit. Nah, itu harus hati-hati juga ya, Bapak Ibu ya. Nggak semuanya benar gitu ya. Nah, kadang dilihat juga isi pesannya, misalnya kita lihat bahasa itu lebay atau hiperbolik ya, kemudian tata bahasa yang buruk, banyak salah eja dan sebagainya. Ini tipsnya Bapak Ibu ya, jika dapat undangan untuk submit. Nah, jadi harus hati-hati gitu ya, karena banyak-banyak dia buat impact faktornya tinggi gitu ya, padahal dia nggak web science ya, palsu gitu. Nah, jadi harus hati-hati seperti itu. Nah, itu tips dan trik dalam memilih jurnal Bapak Ibu ya sebelum kita publish. Jadi harus hati-hati juga sebelum kita publish. Akan alangkah baiknya jika kita bisa apa ya, kita bisa buat list dulu beberapa jurnal, kemudian kita targetkan yang mana ya, yang mana untuk kita review, kita submit. Nah, kemudian kita submitnya dari yang paling tinggi dulu Bapak Ibu ya. Misalnya dari Q1 dulu atau ditolak Q2, Q3. Nah, itu memang memang butuh kesabaran. Kesabaran sambil kita submit ya, kita bisa melakukan penelitian ya, jangan diam-diam aja gitu ya. Sambil submit, nah ditunggu ya kita lakukan penelitian yang lain. Nah, penelitian kita selesai, mungkin proses submitnya juga akan selesai. Nah, atau misalnya di reject ya submit lagi tempat yang lain. Nah, jadi memang suatu itu butuh proses Bapak Ibu ya. Ya dijalankan saja gitu, jalankan. Nah, tapi kita harus tahu nih prosedur-prosedur, tips dan trik dalam memilihnya. Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi, untuk detailnya Bapak Ibu bisa baca di bukunya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas chapter 5, bagaimana mensubmit artikel pada jurnal, ini salah satunya jurnal yang terindeks Scopus dan Web of Science. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Semoga lancar dan diterima di Scopus dan Web of Science.